Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ularnya Panji namanya Garaga. Ularnya lari naik ke atas pohon kelapa. Bertemu lagi dengan Ustadz Raga dalam video pembelajaran IPA. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, para calon profesor IPA, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Di awal Ustadz ada pantun tentang ular. Apakah hari ini kita akan belajar tentang ular? Oh tidak ya, bukan. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi dari video minggu kemarin. Hari ini Ustadz akan membahas tentang perlambatan bunyi dan Ustadz akan membahas tentang telinga. Kalau di video sebelumnya Ustadz membahas tentang alat musik, sumber bunyi, dan frekuensi bunyi. Baik, langsung ya. Bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu media padat, media udara atau gas, kemudian media cair. Nah, contoh bunyi dapat merambat melalui media padat adalah ini dia. Nah, 2 orang yang berkomunikasi menggunakan telepon kaleng. Kaleng merupakan benda padat dan talinya juga merupakan benda padat. Artinya, orang yang berkomunikasi menggunakan telepon kaleng dia menggunakan perlambatan bunyi melalui media padat. Kemudian ada lagi nih. Nah, siapakah itu? Sedang ngapain? Telinganya ditempelkan kepada tanah. Ya, ditempelkan pada tanah. Nah, ini adalah contoh pemburu, seorang pemburu yang profesional sedang mencari hewan. Dia meletakkan telinganya di tanah ya, biar bisa mengetahui getaran suara dari hewan yang ia cari ya. Misalnya diletakkan karena saking hebatnya diletakkan di tanah, bunyi tuk tak tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Wah, dia bisa merasakan ada kuda dengan jarak 10 meter di sebelah utara. Nah, misalnya seperti itu. Itu merupakan contoh dari perlambatan bunyi melalui media padat. Paham tuh? Sip. Yuk lanjut. Kemudian ada perlambatan bunyi melalui media udara. Contohnya ini. Kita bisa mendengar adzan yang berkumandang dari masjid yang sangat jauh. Nah, toa masjid sound atau speaker masjid yang membunyikan adzan, suaranya akan merambat melalui udara sehingga kita bisa mendengar. Ya. Nah, udara berarti sebagai media perlambatan bunyi. Dan ada lagi, misalnya kita sedang mendengarkan percakapan atau kata-kata seseorang. Nah, itu juga merupakan contoh dari bunyi dapat merambat melalui media udara. Kemudian yang terakhir, bunyi dapat merambat melalui media cair. Contohnya adalah, nah, misalnya lumba-lumba saling berkomunikasi di dalam air menggunakan gelombang ultrasonik. Fahim tuh? Nah, dari 3 media tadi, media perlambatan yang paling baik adalah media padat. Mengapa? Karena media padat memiliki kerapatan partikel yang paling baik. Fahim tuh? Nah, sekarang Ustadz akan tunjukkan bagaimana telinga dapat menangkap bunyi dan sampai ke otak. Yuk, lihat video ini. Mengapa kamu bisa mengetahui keberadaan lokasi bunyi yang kamu dengar? Kemampuan untuk mengenali bunyi dan mendeteksi lokasi sumber bunyi bisa dilakukan oleh sistem pendengaran. Sistem ini terdiri atas 2 bagian, yaitu organ telinga dan otak. Organ telinga berfungsi untuk menerima bunyi dan meneruskan ke otak. Sedangkan otak berfungsi menerima dan memproses informasi bunyi yang masuk. Perhatikan gambar organ telinga berikut ini. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian yang terdapat dalam organ telinga ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, 3 tulang pendengaran,
koklea atau rumah siput, saraf, 3 saluran setengah lingkaran, dan saluran Eustachius. Setelah ini, Ustadz akan jelaskan bagaimana bunyi masuk ke dalam organ telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan mengumpulkannya. Kemudian bunyi tersebut masuk ke dalam lubang telinga. Bunyi yang masuk akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian 3 tulang pendengaran yang menempel dengan gendang telinga akan memperkuat getaran tersebut dan meneruskan ke rumah siput atau koklea. Dari koklea akan diteruskan ke saraf, kemudian dikirim menuju otak. Otak akan mengolah informasi yang ia dapatkan sehingga kita bisa mengenali macam-macam bunyi yang kita dengar di sekitar kita. Cara merawat organ telinga: 1. Melakukan pengecekan rutin ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, minimal 6 bulan sekali. 2. Membersihkan telinga secara rutin. Cukup bersihkan bagian luarnya saja, karena kotoran yang ada di dalam telinga akan keluar dengan sendirinya. 3. Mengurangi volume suara saat menggunakan peralatan elektronik, misalnya headphone, headset, dan lain-lain. 4. Menggunakan penyumbat telinga di tempat yang bising, misalnya pabrik. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita sudah belajar tentang 1. Media perlambatan bunyi, yang kedua tentang organ telinga dan proses bunyi masuk ke organ telinga. Bagaimana? Sudah lebih paham? Alhamdulillah. Baik, untuk video pembelajaran IPA hari ini Ustadz cukupkan. Syukran jazakumullah yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.